Hai Bel, apa kabar Bel? Halo Pak, baik Pak. Oke, kali ini saya akan mengajak Bella berbincang-bincang tentang satu topik yang menarik nih. Apa tuh? Tentang kenapa sih gereja, kata orang, selalu bahkan sudah hidup di dalam kemapanan, comfort zone ya. Ya, Jadi ini sesuatu topik yang penting banget. Tetapi sebelum kita lanjutkan percakapan supaya mereka yang menonton ini tahu, saya ingin memperkenalkan dulu, ini Bella ini seorang intelektual perempuan hebat dia, dosen di salah satu universitas besar di Bandung, yaitu Universitas Maranatha ya Bella ya. ya Pak. Bahkan Bella ini juga dekan ya. Oh belum. Oke. Dia Wakil. dekan. Kita berharap suatu saat nanti dia jadi rektor ya. Waduh. Jadi dan dia juga seorang aktivis gereja yang sangat luar biasa, mulai dari kecil SD bahkan pernah jadi majelis ya Bel ya. Iya Pak. Jadi Bella nama lengkapnya siapa Bel? Nama lengkapnya mungkin susah disebut. Bella Safira. Isabella aja. Oh Isabella. Oke. Isabella Istipraya Andreas. Oke, ini kita panggilnya Bella aja ya. Ya. Bel, menurut Bella ini bagaimana? Karena banyak sekali lagi yang saya katakan orang yang mempertanyakan, kok gereja ini kok seperti hidup dalam comfort zone, dari dulu begini-begini aja. Kalau bikin program itu selalu copy paste aja dari yang program tahun 70-an sampai 2021 pun mungkin sama aja, nggak ada yang berubah. Sebetulnya apa penyebabnya ya? Kayaknya sih karena kalau selama bergereja tuh orang-orang mungkin dalam kondisi udah lelah kali ya. Lelah. Setiap hari kerja, usaha apa, terus pengen nyari yang gampangnya ya jalanin rutinitas, manajemen, organisasi yang bisa agak-agak terukur ya. Tapi waktu dan pikiran dan investasi lebih untuk berrelasi lebih dalam sama teman-teman segerejanya atau mendalami tapi bersama-sama dalam lingkup konteks bergereja gitu ya. Itu jadi berkurang gitu. Sehingga padahal itu kan yang pentingnya dalam sebuah gereja gitu. Kalau organisasinya bagus tapi organismenya nggak cair gitu ya, nggak saling berelasi ya, jadinya gitu-gitu aja. Jadi menurut Bella persoalan utamanya adalah pada organismenya ya, pada manusianya ya. Ya. Artinya bahwa kemungkinan karena letih jadi kurang kreatif begitu? Kurang banyak main kali ya. Kurang banyak main? Gimana? Iya, jadi maksudnya apa kurang banyak main? Artinya gini, kadang-kadang ini kan serius saya nih. Artinya gini, seringkali dibilang kurang banyak main itu kadang-kadang gini, ada anggota gereja yang memang pengalaman dia cuma di gereja aja, nggak di organisasi-organisasi lain. Jadi kurang main ke organisasi lain. Sehingga memang pengalaman dia tentang berorganisasi itu miskin sekali sebetulnya. Betul. Itu yang membuat orang jadi mungkin kurang kreatif, atau dia mau kreatif dalam pekerjaannya, tetapi di dalam pelayanan dia nggak tahu mau bikin apa, karena sekali lagi kurang. Itu gimana tuh? Setuju sih, salah satunya itu jarang main sama yang di luar gereja gitu ya. Tapi satu laginya mungkin jarang main bersama teman pelayanan gitu, yang banyaknya mungkin rapat barengnya atau aktivitas barengnya, atau kalaupun ada mainnya tapi benar-benar melupakan kesibukan di gereja saking stresnya misalnya. Bener-bener jadi kayak ada dualisme gitu ya, membatasi dalam dua kutub gitu. Ini kita main tok nih, terus tapi satu lagi yuk kita kerja tok gitu. Jadinya kayak ya bergerejanya jadi tidak membuat happy gitu ya. Ya, artinya pertama adalah kurangnya keakraban juga karena jarang main, nggak membentuk keakraban di antara para aktivis juga ya. Ya, privacy tinggi. Ya betul. Dan yang kedua adalah kurang main karena itu mereka ini justru jadi lebih kurang apa ya? Dalam pengertian gini, main dalam pengertian main yang konstruktif ya, dalam pengertian saling berbagi atau saling sharing pengalaman ya, saling berbagi tentang
persoalan-persoalan di luar yang membuat mereka jadi semakin diperkaya gitu ya. Ya, sharing hidup yang nggak pakai topeng. Itu kayaknya kadang-kadang terutama kalau di yang udah level lebih tinggi kan, ya makin ada jarak ya, privacy makin tinggi gitu, sehingga sebenarnya nggak kenal satu sama lain juga. Kalau rapat atau apa juga, yang ada jadi stres kayak gitu-gitu. Kalau gitu itu persoalan pribadinya atau persoalan leadership, Bel? Karena kalau misalnya saya di Maulana Yusuf misalnya, kalau ada majelis saya mau ajak ngobrol, saya bilang ngobrolnya di kafe aja yuk. Gitu ya. Ngobrolnya di kafe ya, kita sambil ngopi-ngopi, sambil santai-santai, ngobrol ketawa-ketawa, tapi serius kan gitu ya. Bercanda-bercanda tapi serius. Dan memang banyak hal yang tadinya ribet dan rumit selesai. Iya. Jadi menurut Bella ini memang persoalan, kalau di tengah-tengah begitu, ini memang persoalan leadership atau persoalan lain. Kalau memang itu persoalan leadership, apa yang mesti dilakukan supaya lebih cair lah kan gitu ya, supaya orang lebih kreatif intinya. Kayaknya dua-duanya ya. Kayak misalnya leadershipnya juga kadang-kadang ada yang kurang mungkin itu ya, karena dulunya kurang main, kurang berorganisasi di tempat lain, kurang pengalaman, bahkan kurang disiapin. Kadang-kadang di gereja kan suka maunya harus ada pengganti, tapi regenerasinya, pelatihannya atau apanya kan kurang dikembangkan. Jadi ujung-ujungnya ya karbitan kan. Pas jadi leader ya kurang mampu gitu ya. Atau ya yang lainnya, kepribadian juga tidak terbiasa untuk membuka diri atau akrab, dan ya itu tadi, investasi waktu dan tenaga untuk berteman dengan orang yang dulunya nggak deket. Kan kalau dalam bergereja kadang-kadang kita nemu orang yang awalnya nggak kenal sama kita gitu ya, bukan dari lingkaran pertemanan kita. Itu juga hal yang mempengaruhi ya, dua-duanya. Banyak ya, kompleks kayaknya. Kompleks ya. Gini, ada satu hal lain yang penting nih Bel. Kalau tadi Bella juga katakan begitu banyak mereka yang kurang main atau kurang akibatnya kurang kreatif. Tapi seringkali juga karena orang jadi kurang kreatif dan kurang main itu karena apa ya? Mereka mungkin tidak punya juga kesempatan untuk saling mengasah secara intelektual kan gitu ya, karena gereja itu dipikirkan cuman berurusan dengan soal rohani aja kan gitu ya, soal rohani, soal yang pokoknya hubungan dengan Tuhan, sehingga efeknya persoalan-persoalan intelektual, persoalan-persoalan masyarakat di sekitar itu tidak pernah disentuh dan tidak pernah didiskusikan bahkan di dalam percakapan. Gereja itu ngomonginnya cuma organisasinya, cuma soal pemasukan dan pengeluaran mungkin ya. Ngomonginnya cuman soal misalnya ritualnya. Berapa banyak waktu kita itu rapat, hampir sebagian besar waktu kita rapat cuman soalnya ritualnya gimana, pengkhotbahnya siapa, temanya apa, bikin liturginya dan sebagainya. Tetapi efeknya kita malah nggak mikirin masyarakat di luar sana, di mana Tuhan mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dunia, kira-kira begitu ya. Efeknya kita cuma sibuk dengan persoalan-persoalan di dalam aja itu. Gimana menurut Bella ini kalau kayak begini? Wah, kalau sekarang ini kelihatannya ya dengan adanya pandemi sebenarnya potensial juga untuk bikin kita lebih ngelihat keluar sih ya. Jadi momentum dulu-dulu kadang-kadang tanda kutip nggak sempet atau nggak disempet-sempetin gitu ya. Kalau saya lihat sekarang ya sebenarnya ada segi positifnya juga ya dengan adanya pandemi. Banyak gereja yang bikin kegiatan yang lebih berdampak sama masyarakat, vaksin di gereja atau ngasih sumbangan ke masyarakat. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu ya untuk kedepannya kalau sudah rada normal ini bisa diteruskan gitu untuk level yang lebih besar, karena kan udah makin kelihatan nih ini ada dampak positif kalau gereja membuka diri buat masyarakat. Jadi artinya bagi Bella kalau begitu pandemi ini justru merupakan blessing in disguise sebetulnya ya. Iya. Karena di dalam sejarah begini Bel, ada satu buku judulnya saya lupa itu,
itu dikarang oleh Rodney Stark. Dia seorang sosiolog. Dia mengatakan gini dalam buku itu. Kenapa? Dia punya pertanyaan nih gini. Kenapa kekristenan itu bertumbuh justru pada saat pandemi? Itu penelitian dia ketika ada virus Justinian pertama kali. Kekristenan kok bertumbuhnya luar biasa sekali ya pada saat terjadi pandemi itu. Padahal banyak orang mati. Gitu. Ada penelitian dia sebagai seorang sosiolog mengatakan justru pada saat ada pandemi pada masa itu, orang-orang kan pada banyak yang kabur, ketakutan kan. Dan pada saat itu juga orang berpikir, oke, untuk menghadapi pandemi ini kita mesti korbankan nyawa orang lain. Kan dewa-dewa itu ya. Tetapi orang Kristen tampil dengan cara yang lain. Mereka hadir di situ melayani, nggak takut mati, bukan mengorbankan nyawa orang lain. Kita justru mengorbankan diri sendiri untuk menolong dan melayani yang membutuhkan. Dan efeknya justru ketika masa pandemi itu, kekristenan justru bertumbuh dengan sangat luar biasa. Jadi memang orang melihat, wah ini luar biasa kekristenan itu. Dia nggak mengajarkan tentang Allah yang butuh di pengorbanan Anda. Dia mengajarkan tentang Allah yang berkorban untuk Anda. Kan gitu. Action ya. Action. Oleh karena Allah sudah berkorban untuk Anda, maka kita juga mesti berkorban juga untuk Anda. Bukan kita mau Anda berkorban untuk kita. Efeknya kekristenan berkembang dan bertumbuh luar biasa. Dan jangan-jangan Tuhan kasih pandemi, kira-kira kalau tadi ya pakai bahasanya ini jangan-jangan nih blessing in disguise, jangan-jangan nih Tuhan kasih pandemi ini supaya orang Kristen juga sadar gitu pada panggilannya, bahwa pada saat seperti ini ingatlah Allah berkorban untuk manusia, baiklah kita sebagai gereja mulailah memberi diri dan berkorban untuk keselamatan banyak orang. Iya. Gimana menurut Bella? Banyak ini sih program-program kerja yang dulu diada-adain atau kepaksa harus ada, wajib tanda kutip wajib ada gitu. Ternyata pas pandemi kan terseleksi secara alami juga ya, bahwa ini yang perlu banget, yang harus ada banget, apa yang ternyata nggak mesti wajib banget juga masih bisa, kayak gitu-gitu. Dan kitanya sendiri mungkin jadi punya momen untuk refleksi ulang ya, apa yang harusnya dilakukan sebagai gereja, apa yang enggak, kayak gitu. Tapi Bella bisa rasakan itu enggak? Perubahan yang luar biasa ketika pandemi ini, gereja-gereja kita justru semakin bersemangat untuk melayani di luar, tidak lagi terlalu mementingkan di dalam, tapi punya gairah gitu ya, semangat yang luar biasa untuk melayani siapapun di luar. Menurut Beta gimana tuh? Kelihatan nggak atau terasa nggak ada perubahan besar gitu? Memang belum merata juga sih ya, karena kayaknya ada juga sebagian yang ada kondisi keluarganya juga pasti sedang bermasalah dalam pandemi atau hal-hal lain gitu ya. Tapi memang ada sebagian orang juga yang memang makin aktif, makin giat, makin kreatif gitu ya, untuk bikin pelayanan-pelayanan yang dulunya nggak kepikiran gitu ya, untuk bantu orang atau mungkin sebagian orang konten. Itu tadi secara individu, inisiatif personal atau memang inisiatif institusi gereja? Kelihatannya sih sebagian masih yang individu ya. Individu ya. Kalau yang ya walaupun gereja ada juga sih, tapi nggak full juga. Karena kayaknya semua masih beradaptasi ya. Jadi belum semuanya langsung boom gitu. Kalau begitu, kesimpulan dari Bella, kesimpulan yang menyedihkan dong. Gereja belum berubah terlalu banyak di dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Artinya belum melihat inilah kesempatan, inilah peluang, inilah kairos yang diberikan oleh Tuhan supaya kita lebih menunjukkan siapa kita sebagai orang Kristen yang mestinya lebih melayani banyak orang. Ya. Betul nggak kesimpulan saya? Bisa dibilang betul sih. Karena kayaknya masih agak alamiah gitu ya. Karena
kalau idealnya kan sebuah gereja tuh stimulus gitu ya, mempercepat. Jadi kayak katalis gitu ya. Tapi yang saat ini terjadi sih masih business as usual, berusaha survive. Memang ada sih pergerakan dikit-dikit, tapi nggak terlalu sampai signifikan banget gitu ya. Itu. Jadi artinya masih jadi sebelum pandemi dan setelah pandemi gereja masih sama, tidak berubah. Dunia mau berubah seperti apa pun gereja tetap begitu-begitu saja ya. Tidak meresponsnya dengan respons yang positif, sehingga masyarakat bisa sadar bahwa gereja ada, gereja beserta, memang dihadirkan oleh Tuhan untuk beserta dengan kami yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Masyarakat sampai sekarang belum terlalu merasakan itu jadinya. Padahal ada momen tertentu sih ya yang bisa justru dimanfaatinnya pas pandemi. Saya sebenarnya ingat ada satu kegiatan di gereja saya yang cukup inspiring pada saat pandemi, yang menurut saya, wah ini kalau diadainnya rutin bisa bagus nih. Karena di masa pandemi kita memperlengkapi diri untuk jadi better gitu. Pernah di awal-awal pandemi itu ada kayak semacam retret tentang spiritualitas gitu ya, walaupun via Zoom gitu, dari salah satu universitas teologi dari Jogja gitu. Kemudian ya cukup inspiring sih, karena dari situ kita belajar untuk menggali sisi spiritualitas yang selama ini mungkin agak terlupakan di gereja gitu ya, saking kebanyakan yaitu tadi organisasi, manajemen. Terus ternyata baru tahu juga di situ yang ternyata kalau di dunia pembelajaran teologi ada variannya juga nih, berteologi dan sangat spiritualitas banyak. Itu ya. Jadi wah ini hal baru gitu, dan dari situ diperkaya juga sih gitu. Jadi sebenarnya kalau gereja mau konsisten untuk bikin gebrakan-gebrakan kecil macam itu, sebenarnya bisa banget nih di masa pandemi. Ini bisa jadi kesempatan membekali diri ya, gitu. Sayang masih kurang inovasi ya, cuma depan aja ya. Jadi saudara-saudara, memang pertanyaan yang saya ajukan pertama untuk Bella adalah, kenapa sih kok gereja terkesan hidup dalam comfort zone? Nampaknya sudah terjawab dalam diskusi kami, bahwa memang ternyata betapapun ada pandemi COVID-19 yang memang mengubah seluruh pola hidup kita, pola kerja kita, pola cara kita berelasi, cara kita bekerja, cara kita belajar, dan sebagainya. Sayangnya dia belum cukup untuk mengubah gereja. Dan nampaknya ini PR kita bersama ya Bella, untuk mengubah gereja kita, membuat gereja kita lebih punya gairah, punya semangat untuk sungguh-sungguh berubah, supaya menunjukkan bahwa di tengah-tengah pandemi, krisis, di tengah-tengah orang sedang menghadapi kesulitan hidup ini, gereja justru hadir untuk menyatakan keselamatan, cinta Tuhan, kehadiran Tuhan yang menolong mereka, siapapun dia, secara holistik. Demikianlah percakapan saya bersama dengan Bella, intelektual perempuan yang luar biasa ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mari.